Guys, di video kali ini gue bakal sedikit cerita tentang sebuah laptop yang harganya ini super duper terjangkau banget. Range harganya 5 jutaan. Tapi Doski ini bisa main game sekelas Valorant dan juga Tomb Raider dengan lancar tanpa adanya nge-lag. Jadi laptopnya sudah ada di depan gue. Ini adalah Axio Hype 5 AMD. Kebetulan gue dapatnya nih yang edisi collaboration with JKT48 ya guys. Dan gue pakai kaosnya juga nih, keren banget guys. Jadi sedikit cerita, gue sempat diundang ke acaranya Hype Collaboration Axio X JKT48 guys. Yang mana memang si JKT48 ini merupakan brand ambassador Axio yang baru gitu guys. Nah, menurut gue nih ya, buat lo semua yang memang lagi nyari sebuah laptop buat kebutuhan gaming sama buat kebutuhan multitasking sehari-hari, gue rasa si Axio Hype 5 ini bisa banget jadi rekomendasi kalian gitu guys. Kira-kira semenarik apa laptop ini? Langsung aja kita review bro. Nah, kira-kira nih ya, sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakuin sama si Axio Hype 5 AMD ini guys? Secara umum nih ya, laptop di harga 5 jutaan tuh bisa buat ngerjain kerjaan kantor pastinya. Kayak misalkan buat ngetik, kemudian browsing, terus buat pakai aplikasi kantor tentunya. Terus buat lo semua nih yang mau pakai buat belajar editing ataupun content creator pemula, gua rasa laptop ini juga masih sanggup kok brother. Bahkan ya, gaming tipis-tipis juga masih sanggup kok di Axio Hype 5 AMD yang ini bro. BTW gue juga punya informasi menarik nih guys, buat lo semua yang pengen ngebeli laptopnya Axio, sekarang lo nggak harus worry lagi guys. Karena Axio tuh punya program yang namanya ADP, Accidental Damage Protection. Dan menjadikan si Axio ini adalah brand lokal pertama guys, dan satu-satunya yang punya program ini. Gue rasa keren banget ya. Dan gak cuma itu aja, lo juga bisa menikmati yang namanya program trade-in sama cicilan 0%. Menarik banget guys, dan nanti bakal gue jelasin detailnya belakangan. Dan sekarang kita bakal masuk dulu nih guys ke reviewnya. Oke bro, buat spesifikasi dasarnya nih ya, Doi udah pakai yang namanya prosesor AMD Ryzen 5500U dengan clock speed up to 4 GHz. Dia tuh punya 6 core ya, 12 thread. Kemudian buat integrate GPU-nya ya, Doi ini pakai yang namanya AMD Radeon RX Vega 7 guys, yang punya VRAM sebesar 512 MB. Sedangkan buat RAM-nya nih ya, untuk laptop yang gue pegang kali ini guys, udah pakai RAM sebesar 16 GB DDR4 dengan speed nyampe 3200 MHz dual channel bro. Menariknya lagi nih ya, jadi lu tuh masih bisa upgrade RAM-nya sendiri guys, kalau misalkan lu rasa kurang gitu bro. Nah, pihak Axio sih bilang kalau RAM-nya ini masih bisa di-upgrade sampai 64 GB. Terus buat storage-nya nih ya, Doi udah pakai SSD 256 GB NVMe M.2 PCIe Gen 3 by 4 ya bro. Dan gue rasa nih ya, kalau misalkan kebutuhan lu emang buat kerja, storage ini masih cukup banget guys, nyimpen sistemnya. Cuman emang rada ngepas aja gitu storage-nya. Next, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah desainnya bro. Nah, ini mungkin buat lo semua yang lagi nyari sebuah laptop dengan harga terjangkau, desainnya juga nggak terlalu mencolok, nggak terlalu berat buat kebutuhan kerja ringan gitu ya guys. Gue rasa laptop Axio Hype 5 AMD ini cocok banget gitu guys. Apalagi buat semacam kayak Gen Z, anak-anak sekolah gitu ya, mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga. Gue rasa ini oke juga bro. Soalnya kalau kita lihat secara looks ya, laptop ini memang terlihat minimalis parah sih bro. Desainnya tuh simple ya, dengan dimensi yang tipis, sama tampilannya tuh clean banget. Nggak ada corak ataupun goresan yang aneh-aneh gitu. Hanya ada logo Axio aja ya guys, di pojok kiri sini, di atasnya, dan di balik cover layarnya nih. Jadi mau cowok ataupun cewek, gue rasa masih oke banget sih dan masuk gitu sama warna grey ini bro. Sedangkan buat materialnya nih ya, ini terbuat dari metal yang ngasih kesan kokoh bray. Selain itu laptop ini juga super ringan ya, dengan bobot yang cuma 1,41 kg aja. Jadinya nih, lo yang kerjanya suka mobile ataupun pindah-pindah tempat pun, gue rasa gak bakal keberatan bro kalau bawa laptop ini. Yang gue seneng nih ya, selain itu tuh Axio juga aware banget guys sama kalian yang masih perlu untuk meeting online dimanapun. Karena Doi ini pakai kamera 2 megapiksel ya, Full HD resolusinya, yang udah dikasih yang namanya tuh privacy shutter, supaya kita nggak bisa diintip gitu loh bro. Sedangkan buat layout dari keyboardnya guys, ini masih terlihat cukup profesional ya, dengan tombol power di luar dari keyboardnya. Terus terdapat tombol navigasi nih di bagian pojok kanan, sama tombol shortcut di bagian atasnya. Terus buat kebutuhan ngetik ya, ini gue rasa masih cukup nyaman banget dan aman gitu ya, dengan ukuran travel distance yang ngedukung kita sebagai pekerja. Terus buat touchpadnya, ini posisinya pun sudah ada di tengah dari keyboardnya guys, jadi memberikan kenyamanan tangan kita gitu kalau misalkan pengen ngetik. Dan menariknya lagi ya, ini juga terdapat backlight keyboard 2 level guys di laptop ini. Touchpadnya juga udah support yang namanya fitur palm rejection ya bro. Jadi kalau misalnya kita lagi ngetik dan nggak sengaja nih telapak tangan kita kesenggol gini guys, kita nggak perlu
khawatir kursornya tuh bakal geser. Next, untuk bagian konektivitasnya nih ya, di sisi laptop ini tuh ada satu port DC-in guys, kemudian satu port USB 3.2 Gen 1, ada satu port HDMI, dan satu port USB Type-C 3.0 with power delivery nih guys. Dan ada display outnya juga. Geser lagi nih, ada satu Kingston lock, kemudian ada satu port audio jack 3,5 mili ya guys. Ada satu USB juga nih 3.2 Gen 1, terus ada satu port USB juga 2.0, dan terakhir guys ada satu micro SD card reader-nya juga nih. Kalau kita lihat dari range harga 5 jutaan, gue rasa memang port konektivitas yang dikasih nih cukup lengkap banget gitu guys. Terus kalau misalnya lu lihat dari segi desain, ini juga cukup oke banget. Ramping, ringkes, nggak terlalu mencolok, simple gitu ya guys. Nah, nggak cuma desain sama konektivitasnya yang oke juga guys. Ini bagian layarnya untuk range harga laptop 5 jutaan juga nggak kalah menarik ternyata guys. Soalnya nih ya, di harga segini guys, kita masih mendapatkan layar Full HD loh, dengan panel IPS, bukan TN ya. Ukuran ini 14 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel, dan aspek rasionya di angka 16:9. Kalau kita lihat secara gamut coverage, ini memang udah terlihat secara kasat mata kalau layarnya ini belum 100% sRGB ya bro. Jadi memang kurang cocok banget nih buat editing untuk kelas pro gitu bro. Apalagi harus banyak mainin warna. Tapi kalau misalkan buat sekedar nonton gitu ya, gue bisa bilang layarnya ini cukup nyaman dan oke banget. Setidaknya guys, warnanya tuh konsisten karena pakai panel IPS. Terus menariknya lagi ya, layarnya ini udah menggunakan yang namanya lapisan anti glare. Sehingga tuh bakal minim banget pantulan cahayanya guys, yang ganggu kenyamanan mata kita nih. Kalau buat desain dari layarnya ya, sebenarnya ini framenya tuh masih terbilang tebal untuk bagian atas dan juga bawah. Cuman guys, gue mau wajari banget karena beberapa laptop lain di kelasnya juga sama gitu bro. Tapi kalau kita lihat dari sisi kanan dan juga kiri, ini malah terbilang cukup tipis bro. Kemudian layarnya juga udah bisa dibuka sampai 180 derajat ya. Pastinya hal ini berguna banget ya buat kita semua nih yang pengen presentasi di meja yang sempit kayak di cafe gitu bro. Dari bagian layar, sekarang kita bakal move untuk bahas masalah performanya guys. Nah, gue langsung aja nih kasih beberapa hasil benchmarknya ya. Dan gue juga ngetesnya ini sambil dicolok charger ya guys, dengan mode performance dan di ruangan ber-AC. Kita mulai dulu nih dari Cinebench R15, yang mana Doski ini bisa ngasilin skor di angka 1193 poin untuk multicore-nya guys. Dan 176 poin buat single core-nya. Kalau buat Cinebench R23, ini Doski dapat skor di angka 5823 poin buat multicore-nya dan 1156 poin buat single core-nya. Lanjut untuk Geekbench 6 ya, ini pengujian CPU. Doi ini bisa mendapatkan skor di angka 5819 poin buat multicore-nya dan 1525 poin guys buat single core-nya. Sedangkan di pengujian GPU, ini bisa dapetin skor yang cukup oke ya, di angka 13.812 poin. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys, yang mana untuk Axio Hype 5 AMD ini tuh bisa dapetin skor di angka 3.472 MB per second buat read-nya. Dan 2020 guys, MB per second buat write-nya. Gue juga ngetes nih, nyobain ya waktu ekspor di Adobe Premiere Pro 2023 dan juga CapCut. Dan untuk sampel videonya guys, ini gue pakai di resolusi 1080 pixel ya. Durasinya 3 menit, nggak usah lama-lama. Kita cut-to-cut aja, nggak usah pakai efek guys. Dan ini tuh bisa selesai dalam waktu 32 detik aja bro. Sedangkan buat CapCut ya, ini gue pakai video durasi 90 detik guys. Full transisi, ada efek-efeknya juga. Pakai grafis dan audio, itu bisa selesai dalam waktu 2 menit 18 detik guys. Dengan hasil kayak gini, gue rasa masih cukup oke banget sih guys buat waktu ekspornya. Terutama buat kalian nih yang punya kebutuhan sama kayak gue ya. Kadang suka ngedit tipis-tipis buat kebutuhan short video gitu. Nah ini tuh masih aman banget guys. Lanjut ke pengujian gamenya brother. Karena gue kadang-kadang kalau lagi capek suka main game gitu ya. Nah berikut ini gue bakal kasih lihat ke kalian hasil pengujian dari gamenya guys. Tapi ya guys, ini gue gak nyaranin lo buat main game terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ya pakai laptop ini. Gue rasa setengah jam aja cukup lah. Soalnya buat cooling sistemnya guys, Doi cuma pakai satu heat pipe aja dengan satu buah kipas. Jadi agak khawatir ya kalau misalkan lo main lama-lama takutnya panas gitu guys. Nanti bisa ganggu kinerja dari komponen lain sih menurut gue. Kalau kita ngelihat dari beberapa hasil pengujian yang tadi gitu guys, mengingat dengan harga yang cuma 5 jutaan, gue rasa laptop ini memang oke banget sih, terutama buat kebutuhan kerja, main game-game ringan gitu ya guys. Cuman memang lo harus aware banget karena ini laptop nggak bisa lo paksa gitu ya untuk main game dalam durasi yang panjang ataupun lu paksa kerja berat dalam durasi yang juga cukup panjang gitu guys. Nah memang kalau misalkan kebutuhan lo seperti itu, lu better jangan beli yang hype. Lu bisa beralih ke laptop yang namanya tuh Axio Pongo. Itu lebih keren lagi guys. BTW guys, untuk Axio Hype 5 AMD ini udah dibekali sama baterai sebesar 45,6 Wh. Nah dengan baterai sebesar itu guys,
Laptop ini tuh mampu bertahan sampai 7 jam waktu kita uji coba mutar video di YouTube gitu bro. Dan gue rasa hasil ini masih cukup oke banget lah guys. Nggak boros-boros amat gitu buat penggunaan dayanya. Oke, seperti awal yang tadi gue bilang ya guys, kalau Axio tuh punya program yang namanya ADP atau Accidental Damage Protection. Nah, jadi program itu kayak program yang ngasih perlindungan menyeluruh gitu loh guys buat perangkat Axio kalian nih dari kerusakan yang nggak terduga. Misal nih, ada kerusakan akibat tumpahan cairan yang nggak kalian duga. Terus kerusakan nggak terduga kayak misalkan ganggu fungsi penggunaannya, sampai kerusakan akibat bencana alam guys, dan masih banyak lagi nih. Buat periode proteksinya ya, ini selama setahun sejak tanggal aktivasi Axio Warranty guys. Sama proses klaimnya, ini juga cepet banget. Tentunya ini buat mastiin perangkat lo segera kembali berfungsi gitu bro. Program ini juga berlaku ya guys buat laptop barunya Axio nih dan juga Pongo, mulai dari seri Hype, kemudian seri Z, sampai seri Saga, dan semua seri Axio Pongo juga bisa nih guys. Gak cuma itu bro, Axio juga ngasih program cicilan 0% nih guys, keren banget, bisa trade-in, dan ini berlaku sampai tanggal 20 September 2024. Nah buat cicilan 0%-nya ini berlaku buat pembelian Axio Hype Series dan juga Pongo Series. Kalian juga bisa nih nikmatin program ini guys dengan skema cicilan 0%. Bisa tenornya 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Sementara buat trade-in-nya nih ya, kalian tuh bisa banget tuker tambah laptop lama kalian guys dengan unit baru laptop Axio. Kayak misalkan ada Hype Series, Saga, Z Series, ataupun Pongo Series bro. Terus buat ngikutin program ini ya, kalian tuh bisa langsung aja loh datang ke Axio Care Platinum dengan ngebawa laptop lama kalian. Dan menariknya lagi nih ya, kalian tuh bisa banget ngegabungin program trade-in ini guys dengan cicilan 0%. Jadi nggak berat banget gitu kalau misalnya kalian pengen upgrade dari laptop lama ke laptop baru bro. Kurang lebih seperti itu guys, program-program dan juga promo menarik yang dikasih sama laptop Axio. Dan gue rasa brand lokal yang satu ini tuh makin concern dan makin oke banget gitu guys. Jadi lu semua nggak perlu worry untuk ngebeli laptop-laptop Axio gitu guys. Jadi guys, kesimpulannya laptop ini oke banget sih. Karena si Axio Hype 5 AMD ini guys udah bisa menjalankan beberapa software editing dan main game di resolusi Full HD loh. Tentunya ini berkat prosesor AMD Ryzen 5 5500U dan kombinasi RAM 16GB dual channel nih. Bahkan guys, lu udah ngedapetin layar IPS loh. Dan gue rasa semua itu bakal ngejadiin si Axio Hype 5 ini bisa jadi laptop 5 jutaan terbaik nih menurut gue. Ya tapi gue tetap berharap juga sih guys, kalau Axio Hype 5 AMD ini tuh bisa pakai SSD at least 512GB lah. Ya cuma kalau misalnya kalian pengen upgrade sendiri, ini juga masih bisa kok guys, jadi don't worry. Kurang lebih seperti itu guys, apakah kalian tertarik nih untuk ngetakis laptop Axio Hype 5 AMD X JKT48 ini guys? Kalau misalnya pengen ngetakis, link pembeliannya bakal gue taruh seperti biasa di kolom description. Dan nanti ketika lo ngebeli, lo bakal dapet packagingnya kayak gini nih. Special X JKT48, dan lo juga bakal dapat yang namanya collectible item ya si JKT48, kayak misalkan dapat stiker nih kayak gini, lucu-lucu ya guys, terus wallpaper dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Bewok pamit guys, assalamualaikum.